Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Nah, biasa Lur, kita dari dulu itu pengennya itu wirausaha ya, pengennya wirausaha. Memang orang tua itu gak ada yang jiwa wirausaha, tapi saya itu dari dulu dari lulus sekolah itu maunya wirausaha Lur. Meskipun masih jadi karyawan, tapi di rumah itu tetap harus punya usaha ya. Siapa tahu usaha-usaha yang sudah digeluti nantinya berkembang. Nah, ketika berkembang nanti itu bisa membuat kita keluar dari status karyawan tersebut ya Lur ya. Nah, karena itu ada yang sudah nyaman jadi karyawan, ada yang nyaman jadi karyawan di rumah dan masih tetap berwirausaha. Ada juga yang sudah jadi karyawan, sudah nyaman karena wirausaha lebih menjanjikan, akhirnya ya berwirausaha. Nah, jadi dulu itu pas waktu masih lulus sekolah itu memang kan belum ada pikiran wirausaha ya. Jadi setelah lulus sekolah itu bekerja jadi karyawan sebuah perusahaan ya. Itu di rumah saya masih tetap wirausaha loh ya. Akhirnya wirausaha itu semuanya saya geluti, mencoba, selalu gagal ya, tapi nggak masalah, gagal nggak masalah, yang penting itu saya sudah memulai, saya sudah mencoba dan seperti itu. Nah, jadi dulu pertama kali itu saya wirausaha itu jual jadi counter loh ya, counter sell atau counter HP ya, bukan jualan HP tapi saya jualan perdana, isi ulang, ces-cesan HP, kemudian kartu perdana gitu, isi voucher gesek apa. Oke. Nah, jadi gitu loh. Sampai berjalan ya. Beberapa tahun itu ya. Jadi counter HP. Bukan jualan HP, tapi isi ulang. Isi ulang kalau operator. Dulu zamannya tuh M-Kios ya Lur ya. Dulu daftar M-Kios itu kan sangat wangel sekali ya. Tapi saya sudah punya M-Kios. Ada yang 5.000, 10.000. Ya gajinya lumayan, bisa sampai 1.500. Kemudian 1.000 lebih ya, kadang 750, tergantung ya. Apalagi kalau waktu lebaran loh ya, yang biasanya kalau dulu pulsa 10.000 itu dijual 12.000, bisa sampai 15.000 tuh. Nah, karena apa? Karena di sana itu kosong dan orang banyak yang beli di 10.000. Kalau beli yang 50.000 jual, apalagi yang 20.000, paling 5.000, 10.000. Kalau dulu kan zamannya bukan zaman sampai saat ini ya. Kalau saat ini kan WA, kita butuhnya nggak pulsa tapi kuota data. Kalau dulu pulsa untuk SMS, untuk telepon yang gratis tiap malam itu ya. Dulu memang zamannya memang zaman sudah berubah loh. Kalau nggak salah itu tahun berapa ya, antara 2005 2006 mungkin ya. Nah, jualan itu pun ternyata juga sangat menguntungkan loh ya, dengan apa ini, terutama yang aksesoris. Dulu kan aksesoris itu banyak ya, kayak kalungan HP gini itu, kemudian cas HP, kemudian cas kodok. Nah, cas itu ternyata juga untungnya banyak loh ya. Dulu saya itu bisa sampai satu cas HP bisa sampai 10.000 ya. Belinya itu hanya harga 7.000 tapi jualnya bisa sampai 20.000 ya. Bisa untung 13.000 lebih ya, 10.000 lebih maksudnya. Nah, kemudian dulu juga saya dengan berjalannya waktu beli komputer. Di situ saya isi ulang ya. Pernah ya teman-teman lihat ya, waktu zaman dulu itu HP-HP kita itu diisi ulang dengan lagu-lagu terbaru, ringtone-ringtone terbaik yang bagus, yang orang nggak punya MP3 gitu ya.
dulu itu ngisi lagu itu bayar ya, bukan kayak seperti ini mau nonton apapun itu lagu dan lain-lainnya itu gratis, pokoknya punya kuota data atau sambungan internet gitu. Nah akhirnya dengan berjalannya waktu tersebut lama-kelamaan itu biasa kalau orang desa jualan itu banyak yang ngutang gitu ya. Beli pulsa 10.000 bayarnya 1 bulan kemudian bayar yang dulu utang lagi yang 20.000, bayar yang 20.000 utang lagi yang 25.000, akhirnya apa, bayar yang dulu utang lagi, untungnya 1.000 2.000 bayarnya sisa pisan loh ya. Itu dulu kan memang kita nggak tahu ya model bisnis itu seperti apa, caranya bagaimana ya, kita percaya saja, kita seneng karena kita laku dibeli orang ya, kita seneng. Tapi ternyata lambat laun lama kelamaan ternyata itu salah ya. Ini sebagai pengalaman ya, sebagai pengalaman pribadi. Dan memang kalau orang wirausaha itu jangan sampai digaduk atau diutang, habis nanti modalnya. Akhirnya apa, di situ counter saya aksesoris jual HP second ya, termasuk jual HP second iya loh ya, beli yang murah mungkin kita jual yang mahal seperti itu. Nah akhirnya lambat laun berubah waktu, saya mencoba juga dengan sambil jualan counter ya, HP biar tidak longak-longak di situ. Saya juga buka rental PS. Nah, rental PS pun ternyata juga menggiurkan loh. Itu rental PS-nya pun saya itu modalnya itu dari orang tua ya, hutang bank, kemudian saya beli apa ini PS dan juga TV-nya ya kurang lebih habis 2.500.000 itu zaman dulu ya, mungkin 2006 atau 2007 itu setelah counter itu ya. Tapi counternya tetap jalan, cuma jalannya ya hanya isi pulsa saja, di sampingnya itu ada rental PS. Nah setelah tidak ada 1 tahun ya, utangnya lunas, utang yang tadi untuk utang bank untuk beli rental ya, karena nggak punya modal loh. Dan saya nekat karena ya tadi pengen usaha dan saya punya pendapatan lain sebagai karyawan tadi yang bisa buat saya nyicil. Nah kalau cuma menghasilkan mau utang bank, tapi kalau mengandalkan hasil dari PS ya, kalau PS-nya rame ya bisa nutup, kalau PS-nya sepi nanti malah repot ya. Akhirnya ya karena saya punya gaji dari karyawan tadi, saya memberanikan diri nyuruh orang tua atas nama orang tua utang di bank yang bayar saya. Nah akhirnya cair, saya beli PS dan TV. Dulu adanya PS2 loh ya, PS2 yang modelnya itu masih pakai piringan CD, jadi nggak ada yang harddisk karena dulu yang harddisk itu mahal. Akhirnya saya beli yang tipe piringan. Setelah beli piringan, berjalannya waktu, nah PS tadi pun rame loh ya, sampai dari jam 5 pagi sampai jam 8-9 malam itu tanpa henti rame. Satu hari itu bisa dapat berapa ini ya, kalau 1 jam 22.000 bisa dapat hampir 50.000 lebih loh ya satu hari itu. Kalau dulu itu 1 bulan bisa sampai hampir 500-600.000 karena saya sendirikan loh, hitung-hitungannya ya saya sendirikan. Memang bener wirausaha, daripada gaji saya itu nggak ada, mungkin dulu nggak ada sekitar 600.000 ya tahun 2000 berapa itu mungkin. Nah itu dari PS usaha itu sudah 600.000 loh. Nah, karena hidup terus. Nah dengan hidupnya terus itu rame, saya pun berpikir nah ini tambah PS1 ini bagus nih, ini pasti rame ini. Nah akhirnya apa, saya beli PS1 lagi dengan hasil uang yang 1 bulan 600.000 itu, dengan uang
cicilan yang di bank sudah lunas loh ya, beli lagi satu yang model harddisk tapi nah akhirnya harddisk itu awet, tinggal isi ulang ganti permainan. Kalau yang tipe CD itu saya sering beli kasetnya ya, karena kasetnya sering macet rusak. Akhirnya di situ saya kenal sama pemilik yang jual kaset. Ternyata yang jual kaset CD untuk permainan itu dia juga servis, namanya mesin PS. Saya ditawari diganti harddisk saja mas. Nah caranya gimana pak? Nah ini dibuang, terus ini dalamnya diisi seperti dimodifikasi loh ya. Jadi PS yang slim tipis itu dimodifikasi, dikasih kayak harddisk dalamnya sehingga bisa buat kayak apa ini PS2 yang model harddisk. Harganya berapa? Ya dulu murah ya, yaitu 1 jutaan. Akhirnya langsung gas saja seperti itu. Akhirnya PS-nya pun berjalan lama loh ya, PS ya hampir berapa tahun ya, hampir 3-4 tahun ada loh, itu rame terus loh, nggak ada matinya. Setiap ada apa ini tahun beda atau transfer pemain baru untuk bola itu pasti saya selalu update, langsung saya ganti, langsung saya apa ini isikan ke orang yang punya sewa tadi, yang jualan dan yang bisa benerin PS. Nah itu ya yang laku ini memang sepak bola dari dulu sampai sekarang itu sepak bola loh ya. Jadi main dek ini memang yang dari orang tua sampai anak muda ya, itu yang dicari itu bola, PS-nya itu tentang sepak bola. Nah karena lambat laun itu yang paling sering rusak itu ada sticknya loh, stick apa ini, stick PS itu sering saya perbaiki sendiri. Tiap hari libur saya servis sticknya, kalau sticknya masih nggak bisa saya serviskan keluar, beli karetnya, beli joysticknya saya solder sendiri ya. Kalau kita ke repair bengkel khusus tadi lumayan mahal. Nah akhirnya kita beli sendiri, kita pasang sendiri ya, seperti itu. Nah dari situ di repair dulu masih di Kudus ya loh ya, kerjanya masih di Kudus, belum pindah ke Rembang. Akhirnya itu bertahan sampai 2012 loh ya, sampai kalau pagi saya kerja itu misalkan adik pulang sekolah ya yang nyetelno ya adik, kadang itu sampai orang tua, kadang mbah ya, kadang kan anak-anak ini SD ada yang jam 10 jam 11 udah pulang, jadi ya hanya hari Minggu itu yang nyetelno juga mbah ya, sedang apa ini ibu ya tetap bisa jalan sampai sore gitu loh. Kalau malam ini khusus dewasa yang apa ini main PS, orang-orang dewasa saya nungguni sampai jam 10 sampai jam 11 ya. Kalau malam minggu itu bisa sampai jam 2 jam 3 pagi ya, kadang jam 12, pokoknya ramai loh alhamdulillah ya. Nah karena saya tugas pindahkan ya, dapat alas di Rembang, akhirnya PS nya itu gak ada yang ngurusi. Nah uangnya itu pun mungkin buat modal nggak ada ya, nggak ada yang ngurusi, saya juga nggak ngurusi. Akhirnya rusak pun nggak ada yang benerin, nggak ada yang perbaiki ya, akhirnya tutup. Tapi dari situ saya lihat memang hasilnya menggairahkan ya, hasilnya itu bagus karena lumayan uang usaha ini ya. Itulah jiwa bisnis itu keluar dengan sendirinya dari diri sendiri. Kita tetap mau berwirausaha loh ya. Padahal kan sebenarnya kalau sudah kerja itu kan juga maunya di rumah tengok-tengok capek sudah kerja, tapi kan ya tadi balik kepada diri sendiri. Kalau kita mau sukses ya mulai dari sekarang. Memang orang tua kita itu tidak orang berada ya, jadi kita bukan pewaris, tapi kita mau jadi perintis biar nanti anak-anak kita itu juga jadi orang sukses, jadi orang yang berada ya, tinggal mengembangkan saja. Yang penting saya sendiri jadi
perintis bersama nanti istri ya. Termasuk sampai saat ini lur. Nah itu kan cerita dulu ya, sampai setelah keluarga PS kan nggak jalan. Akhirnya saya kan ikut istri ya di rumahnya mertua. Saya masih kerja di situ, saya jualan online baju distro ya, baju distro pulaan rame lur, kadang dipulak sampai ke Kalimantan, sampai ke luar Jawa itu ya. Kemudian kirim paket seperti itu. Kemudian ada yang datang ke rumah ya, modalnya cuma kuota saja, kita nggak nyewa tempat, kita sosmed ya, di WA, di Facebook, di toko online ya. Dulu sudah jelas seperti itu, karena sendiri juga masih kerja, tidak fokus, akhirnya apa loh, gulung tikar juga. Nggak laku-laku loh ya, modal sudah banyak ternyata nggak laku-laku karena tadi kurang fokus. Dan apa ya, mungkin peminatnya baju ini kalau dinamakan itu musiman ya, karena apa, orang beli baju itu kan nggak tiap hari ya, berbeda sama tadi jualan pulsa. Kalau pulsa itu kayak beli bensin, tiap hari pasti ada orang beli karena dia kebutuhan zaman dulu. Kalau sekarang kan ada wifi, ada paket kuota, pasti tiap hari itu ada yang beli. Berbeda dengan bisnis baju ya, jadi tiap hari nggak ada yang beli, tapi untungnya lumayan. Satu baju bisa 10.000, bisa 15.000, bisa 20.000, kadang 30.000. Tapi tadi seminggu paling aku 5 kali, 3 kali ya, kadang nggak aku, susah. Itu kalau memang PS tadi ya, yaitu tiap hari itu nggak ada matinya, pasti ada orang yang main ya. 2000, tapi kalau tadi ada dari jam 12 sampai jam 9 kan kira-kira berapa jam itu ya, 5-9 jaman ya. 9 jam kan kali 2000 sudah 18.000. Itu untuk satu PS, berarti satu hari bisa kali 2 PS berarti 36.000. 2 hari 36.000, satu hari 36.000 ya, lumayan. Tapi kalau jual baju tadi ya, satu hari mungkin gak ada yang beli, tapi mungkin satu minggu cuma ada 5 ya, kali 20.000 ya 100, satu minggu 100. Tapi kan kalau 38.000 kali 7 hari kan lumayan kalau itu PS ya. Nah ini PS untuk jualan baju pun akhirnya bangkrut, kita ganti usaha lagi, kita jualan souvenir otomotif ya. Akhirnya apa juga nggak jalan juga, bangkrut juga, banyak ya. Kemudian akhirnya kita apa ya, bisnis membuat kos-kosan yang kos-kosan menawarkan itu ya. Dan akhirnya jalan bisnis ternyata, akhirnya bisnis jalan ya. Nah ini pun bisnis dari warung soto Ninala bersama Mama Pipit ini loh. Nek bakar. Pindah di. Pindah di. Siapa emang? Pojokan niku. Pak Bugatot. Oh, mulai kok luwih murah aja ini. Siapa Mas emang? tadi. Belum setahun. Mah, Iku lho sing kucing. Nah, jadi itu loh ya. Jadi setelah semuanya berjalan, akhirnya kita punya kos-kosan Leonardo yang kemarin kita videokan ya, dari pembuatan, dari kotor-kotor, dari pembuatan, dari semuanya sudah kita videokan di situ ya. Ada caranya pembuatan itu dari apa sampai sekarang ya. Dan kita pun sudah berusaha jadi wirausaha untuk buka warung
soto Ningalana itu ya, ya. Meskipun warung soto Ningalana, tapi di rumah kita tetap ini loh apa nih, buat karya lagi tuh ya, karena istri memang pinter masak, hobi masak, dan apa ini ya, masakannya enak. Akhirnya warung pun ada yang jagain, tapi di rumah tetap buat kayak seperti ini ya, pentol bakar, kemudian ada apa ini nyemek, kemudian ada sate, pokoknya pesanan-pesanan yang dijamin rasanya enak dan murah. Nah, itulah jalannya ide bisnis dari saya yang nggak ada jiwa dari wirausaha ini. Memang semuanya itu dari dalam sendiri, nggak ada dari orang lain. Dan pas ternyata dapat istri pun termasak, diajak berwirausaha pun mau. Alhamdulillah ya. Meskipun saya masih tetap jadi karyawan swasta. Lur, itu cerita hari ini yang bisa jadi inspirasi teman-teman ya. Usaha itu memang harus jatuh bangun ya. Jadi kalau bisa itu, menurut saya sendiri ya, usaha itu diniati, meskipun gagal tidak apa-apa, tapi usaha itu harus satu yang tetap dijalankan, biar nanti apa, misalkan nanti usahanya bangkrut, kita itu masih ada pegangan. Nah, contohnya bagi istri yang di rumah kita usaha, yang jalankan adik, mbak, atau ibu, tapi saya masih tetap kerja. Nah, seperti ini yang jalankan istri, tapi saya masih tetap kerja. Misalkan nanti insya Allah sudah gede ya, kita punya sendiri, punya warung, punya toko, punya apa, punya nama, ya bisa jadi saya resign atau masih tetap di tempat kerja saya. Oke, terima kasih bersama Ningalana, cerita hari ini tentang berwirausaha. Pentolnya tuh, pentol ayam murah, satu porsi 10.000, isi 3 tusuk, satu tusuk ada 3 gelondong. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.